Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karahayon lan kawilujengan katur panjenengan sedoyo. Terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu menekan tombol subscribe dan berkomentar dengan sopan. Saya berharap kita dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan, dan juga berbagi pandangan mengenai materi yang akan kita bahas. Weton yang merupakan kombinasi unik dari hari kelahiran dalam kalender Jawa, diyakini membawa energi tertentu yang mempengaruhi kehidupan individu secara mendalam. Lebih dari sekedar penentu nasib, weton juga terkait erat dengan kehadiran Hodam, entitas spiritual yang dipercaya melindungi dan membimbing pemiliknya. Hodam ini, yang sering dikaitkan dengan kekayaan dan kemakmuran, menjadi simbol keberuntungan dan perlindungan leluhur bagi mereka yang lahir pada hari-hari tertentu. Narasi ini akan menjelajahi 4 weton spesifik, masing-masing dengan hodamnya yang unik, di mana seumur hidupnya diprediksi akan kebal miskin. Bab 1. Keberuntungan pemilik weton Rabu Wage. Dalam kebudayaan Jawa, weton Rabu Wage dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kekayaan spiritual yang mendalam. Hodam yang melindungi pemilik weton ini memiliki peran signifikan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari kesehatan hingga karir dan hubungan sosial. Pemilik weton Rabu Wage seringkali diakui karena kemampuan unik mereka dalam merasakan energi dan suasana hati orang lain, yang tidak hanya meningkatkan empati mereka, tetapi juga membuat mereka menjadi pendengar yang baik dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Untuk menghubungkan diri dengan Hodam, individu-individu ini seringkali mengadopsi praktik spiritual seperti meditasi dan yoga. Praktik-praktik ini tidak hanya membantu dalam mengembangkan kesadaran internal dan keseimbangan spiritual, tetapi juga menyatukan mereka dengan alam dan energi spiritual yang lebih luas. Melalui pengamatan diri dan refleksi yang mendalam, mereka memperkuat koneksi mereka dengan Hodam, membuka jalan bagi wawasan dan perlindungan spiritual. Cerita-cerita tentang keberhasilan individu yang lahir pada weton Rabu Wage seringkali menggambarkan bagaimana mereka menggunakan bimbingan spiritual Hodam untuk meraih kesuksesan. Misalnya dalam sebuah legenda Jawa, seorang pedagang yang lahir pada weton Rabu Wage diceritakan mampu mengubah nasibnya dari kesulitan ke kemakmuran melalui bimbingan Hodamnya. Dalam cerita tersebut, pedagang mengikuti intuisi yang diberikan oleh Hodamnya yang membawanya kepada serangkaian keputusan bisnis cerdas. Keputusan-keputusan ini tidak hanya meningkatkan keberuntungannya dalam perdagangan, tetapi juga memperkuat hubungannya dengan komunitasnya. Kisah-kisah semacam ini, yang berakar dalam kepercayaan dan tradisi Jawa, menekankan pentingnya harmoni antara dunia material dan spiritual. Bab 2. Kemewahan hidup pemilik weton Senin Legi. Dalam tradisi Jawa, pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki keistimewaan dalam hal kecerdasan dan kemampuan mengambil keputusan. Mereka memiliki karakteristik yang kuat, seperti jujur, baik hati, pemberani, setia, dan sopan, yang secara keseluruhan membentuk fondasi bagi pengambilan keputusan yang bijaksana dan efektif. Hal ini diperkuat dengan kehadiran Hodam penyembuh yang diyakini mendampingi mereka, membawa energi positif yang mempengaruhi aspek-aspek kehidupan, baik spiritual maupun material. Keberadaan Hodam ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan intuisi dan wawasan, yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Energi positif dari Hodam penyembuh membantu memperjelas pikiran, memperkuat keberanian moral, dan mendukung kestabilan emosi, sehingga pemilik weton Senin Legi dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan bijaksana. Dalam konteks bisnis atau karir, ini berarti kemampuan untuk mengenali peluang dan menghindari risiko dengan lebih efektif. Selain itu, energi positif dari Hodam juga membantu dalam perencanaan kegiatan dan pencapaian tujuan. Pemilik weton Senin Legi seringkali menemukan diri mereka mampu mengatur dan menyusun langkah-langkah mereka menuju sukses dengan lebih terorganisir dan terarah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi keberhasilan materi, tetapi juga kontribusi mereka dalam hubungan sosial dan spiritual, di mana mereka cenderung menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar. Dengan demikian, kombinasi dari karakteristik pribadi dan dukungan Hodam menciptakan sinergi yang menguntungkan, mengarahkan pemilik weton Senin Legi pada jalan yang penuh dengan kemajuan dan keberhasilan. Ini bukan hanya tentang keberuntungan semata, tetapi tentang bagaimana mereka memanfaatkan kekuatan dan energi positif mereka. Bab 3. Kedisiplinan finansial pemilik weton Minggu Legi. Minggu Legi, sebuah weton dalam tradisi Jawa, menggambarkan orang-orang yang memiliki kebiasaan menabung dan sikap kerja keras,
memastikan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekurangan uang sepanjang hidup. Kualitas ini tidak hanya memperkuat stabilitas finansial mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mendukung kebutuhan hidup mereka sepenuhnya. Lebih dari itu, pemilik weton ini dikenal karena ambisi mereka yang tinggi, selalu mengejar apa yang mereka impikan hingga berhasil terwujud. Keberhasilan finansial pemilik weton Minggu Legi tidak hanya diakui dalam kisah-kisah lokal atau legenda, tetapi juga terlihat dalam kehidupan nyata. Misalnya Pak Tirto Utomo, pendiri pabrik Aqua, beberapa pengusaha sukses dan tokoh terkemuka dalam masyarakat Jawa lainnya, dikatakan memiliki weton Minggu Legi. Mereka ini seringkali menggambarkan bagaimana kombinasi dari disiplin finansial, kerja keras, dan ambisi yang tak kenal lelah, membawa mereka pada keberhasilan yang mereka nikmati saat ini. Mereka adalah contoh nyata dari bagaimana sifat-sifat yang diwariskan oleh weton mereka dapat menjadi fondasi untuk keberhasilan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Seringkali, kisah-kisah ini tidak hanya menceritakan tentang keberhasilan materi, tetapi juga tentang bagaimana individu-individu ini menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk memberi manfaat pada komunitas mereka. Dari membantu membangun fasilitas pendidikan, hingga berkontribusi pada proyek-proyek sosial, kisah-kisah mereka seringkali menggambarkan bagaimana kekayaan dapat digunakan untuk kebaikan yang lebih besar. Bab 4. Ketangguhan finansial pemilik weton Jumat Kliwon. Untuk pemilik weton Jumat Kliwon, konsep Hodam yang melindungi mereka adalah Mustika Wijaya Kusuma, sebuah representasi dari energi positif bunga Wijaya Kusuma yang sangat dihormati dalam mitologi spiritual Jawa. Hodam ini bukan hanya sekadar pelindung, tetapi juga simbol keberhasilan dan kejayaan. Pemilik weton ini sering dianjurkan untuk tidak cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih, dan selalu berusaha berinovasi. Hal ini penting untuk mempertahankan kestabilan keuangan, dan terus-menerus meningkatkan kualitas hidup. Pentingnya tidak cepat puas dalam berusaha ini, berkaitan erat dengan bagaimana Hodam Mustika Wijaya Kusuma mendukung pemilik weton dalam menjaga kestabilan keuangan mereka. Dorongan untuk terus berinovasi dan tidak cepat puas, mendorong pemilik weton ini untuk selalu mencari cara-cara baru dalam mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesuksesan finansial mereka. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang mungkin timbul dalam kehidupan mereka. Selain itu, ada juga pantangan atau larangan tertentu yang sering dikaitkan dengan pemilik weton Jumat Kliwon. Pantangan-pantangan ini, yang dianggap sebagai pedoman hidup, dimaksudkan untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dengan Hodam yang melindungi mereka. Pantangan ini bisa berupa larangan melakukan tindakan tertentu, atau mungkin berkaitan dengan jenis makanan, tempat, atau waktu tertentu yang harus dihindari. Ada yang tidak boleh makan sate langsung dari tusuknya, ada yang tidak boleh keluar rumah dengan kaki kiri, dan sebagainya, sesuai dengan petuah dari orang pintar yang dipercayainya. Meski beragam, tujuan utama dari pantangan ini adalah untuk menjaga hubungan yang baik antara pemilik weton dan Hodamnya, serta memastikan bahwa energi positif dan perlindungan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan matur sembah nuwun atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada kesalahan kulo nyuwun agunging samudro pangaksami. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.